Subscribe channel Tradisi Dunia, like, komen, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Channel Tradisi Dunia kali ini akan mengulas Gunung Tangkuban Perahu. Gunung yang memiliki ketinggian 2084 meter di atas permukaan laut MDPL ini terkenal sebagai kawasan yang menyediakan panorama alam cantik dengan pesona kawah-kawah di sekitarnya. Gunung Tangkuban Perahu merupakan salah satu gunung yang aktif yang terletak di Jawa Barat, tepatnya di Lembang, Bandung Utara. Legenda Gunung Tangkuban Perahu sebenarnya cukup terkenal, yaitu tentang Sangkuriang. Selain legendanya, ada juga fakta menarik lain seputar Gunung Tangkuban Perahu. Menurut Kompas.com, Gunung Tangkuban Perahu mengalami erupsi pada Jumat 26 Juli tahun 2019 sekitar jam 15:48 menit. Gunung Tangkuban Perahu ini sempat ditutup untuk wisatawan, akan tetapi kini sudah dibuka kembali setelah wabah virus COVID grafiknya mulai melandai. Oke guys, kita langsung saja mengulas 7 fakta tentang Gunung Tangkuban Perahu. 3, 2, 1. Fakta pertama, legenda Sangkuriang. Kisah Sangkuriang menjadi legenda yang mewarnai Gunung Tangkuban Perahu. Tak hanya warga Sunda, legenda ini juga banyak diketahui oleh masyarakat daerah lain. Asal-usul Gunung Tangkuban Perahu kerap dikisahkan tentang Sangkuriang yang menendang kapal hingga terbalik dan menjadi gunung. Kisah bermula saat dirinya jatuh cinta dengan ibunya sendiri. Setelah sekian tahun, tak pernah lagi bertemu dengan sang ibu. Dayang Sumbi yang tak bersedia dinikahi Sangkuriang akhirnya membuat sebuah permintaan sebagai syarat. Dayang Sumbi pun berpikir bahwa dengan memberikan syarat tersebut akan membuat Sangkuriang mundur. Namun dugaan Dayang Sumbi salah. Demi cintanya Sangkuriang yang sangat besar, akhirnya ia menyanggupi persyaratan yang mustahil tersebut. Datang Sumbi meminta Sangkuriang membuatkan perahu lengkap dengan danaunya dalam waktu semalam sebelum matahari terbit. Dengan bantuan jin, Sangkuriang hampir saja menyelesaikan permintaan Dayang Sumbi. Akan tetapi Dayang Sumbi terus berdoa kepada Sang Kuasa. Akhirnya matahari terbit lebih cepat dan Sangkuriang pun gagal. Karena emosi, lantas ia menendang kapalnya yang kemudian terbalik dan menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Fakta kedua, perahu dilihat dari bagian selatan. Perahu terbalik dalam cerita Sangkuriang ini terlihat sebagai perahu jika dilihat dari sisi selatan. Seperti diberitakan Kompas, Kam 12 Desember tahun 2013, Gunung Tangkuban Perahu terlihat bentuknya seperti perahu terbalik karena ada 2 kawah yang berdampingan antara arah barat dan timur. Artinya, gunung tersebut hanya terlihat seperti perahu terbalik dari arah selatan Lembang saja. Sedangkan jika dilihat dari arah lain, tidak akan tampak demikian. Fakta ketiga, dikenal sebagai tempat para dewa. Gunung Tangkuban Perahu juga dikenal sebagai tempat para dewa. Secara etimologis, Perahu menunjuk kata para yang artinya banyak dan hu yang artinya dewa atau kebaikan. Fakta keempat, memiliki 9 kawah. Gunung Tangkuban Perahu memiliki pesona berupa hadirnya 9 kawah yang ada di wilayahnya. Kawah-kawah tersebut adalah Kawah Ratu, Upas, Domas, Baru, Jurik, Badak, Jurian, Siluman, dan Pangguyungan Badak. 3 kawah terbesar dengan diameter sekitar 500 meter menjadi tujuan utama wisata, yakni Kawah Ratu, Domas, dan Upas. Adanya gas beracun di Kawah Ratu dan Kawah Upas mengakibatkan keduanya tidak bisa dituruni sejak 1975 dan hanya Domas yang bisa dituruni. Kawah Ratu sebagai tempat yang dipercaya sebagai lokasi Dayang Sumbi menceburkan diri hanya bisa dinikmati dari bibir kawah yang ada di atas. Meski begitu, pemandangan kawah yang kadang berubah hijau ke biru terlihat menakjubkan.
Di Kawah Domas wisatawan juga bisa duduk-duduk di dasar kawah, sembari merendam kaki dengan air hangat. Suhu air bervariasi, mulai 35 derajat Celcius hingga yang terpanas 100 derajat Celcius. Turis juga bisa merebus telur di kolam terpanas selama 10 menit. Fakta kelima, memiliki riwayat erupsi purba. Tangkuban Parahu meletus hebat sekitar 40.000 tahun lalu, menghasilkan aliran lava berkomposisi basal yang terutama mengalir ke arah timur laut. Aliran lava ini menutupi area seluas 189 km persegi dengan kedalaman rata-rata 10 meter. Tangkuban Parahu tumbuh dalam kaldera Sunda 90.000 tahun lalu. Bentuk kerucut lancip gunung itu terdiri dari selingan antara endapan awan panas dan aliran lava, yang berarti menandakan adanya letusan antara eksplosif dan evosif bergantian. Gunung Tangkuban yang sekarang muncul sebagai tahap paling muda dari kompleks gunung api Sunda Purba, kata Muhammad Nugraha Kertadinata, geolog dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nugraha menunjukkan jejak kedahsyatan letusan Gunung Sunda Purba melalui singkapan endapan awan panas setebal lebih dari 10 meter di permukiman padat di Kampung Andir, Desa Gudang Kahuripan, sekitar 7,5 km dari Tangkuban Parahu. Kaldera Sunda terbentuk akibat letusan dahsyat Gunung Sunda 105.000 tahun lalu. Letusan itu menghasilkan endapan awan panas dengan volume 66 km kubik dan menutupi area lebih dari 200 km persegi. Katanya, jangan lupa guys, dipencet atau klik tulisan subscribe. Fakta keenam, memasok 60% sumber air bagi Cekungan Bandung. Pengelolaan kawasan Gunung Tangkuban Parahu menjadi sorotan publik karena taman wisata alam berfungsi ekologis, ekonomis, sekaligus teknologis bagi masyarakat Sunda. Tangkuban Parahu memasok 60% sumber air bagi Cekungan Bandung. Apabila terjadi kerusakan ekologis di wilayah ini, berarti ancaman bagi warga Bandung. Jangan lupa like, subscribe, klik tanda loncengnya untuk channel Tradisi Dunia. Terima kasih. Fakta ketujuh, habitat flora atau fauna dan dekat dengan wisata lainnya. Gunung Tangkuban Parahu ditumbuhi beberapa jenis flora khas Tatar Sunda, antara lain Puspas Krimawalici, pohon lemau yang bisa mengusir ular dan serangga, dan 12 macam pakis. Fauna langka yang dilindungi seperti elang Jawa, makan tutul, dan makan kumbang juga hidup di sana. Selain beraneka ragam flora dan fauna yang mempunyai ciri khas, Gunung Tangkuban Parahu juga berdekatan dengan tempat wisata lainnya, seperti Gedung Peneropongan Bintang Bosca dan Hutan Alam Jayagiri yang dipuja-puja generasi 1970-an dan diabadikan kelompok Bimbau dalam lagu Melati dari Jayagiri. Serta Taman Wisata Alam Maribaya yang menyediakan guyuran air hangat belerang. Demikianlah ulasan 7 fakta menakjubkan Gunung Tangkuban Parahu dari channel Tradisi Dunia. Semoga bermanfaat. Jika ada informasi tambahan terkait fakta-fakta Gunung Tangkuban Parahu bisa ditulis di kolom komentar. Untuk sumber ulasan fakta ini ada di deskripsi channel ini. Agar channel ini terus dapat menyampaikan fakta-fakta yang ada di Indonesia dan dunia. Mohon kiranya dapat menggerakkan jarinya untuk subscribe, like, komen, share dan mengklik gambar loncengnya. Semoga Tuhan yang membalasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum.